Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini sedikit berbeda karena Ibu mau mengajak kalian berada di luar rumah meskipun hanya online ya. Tapi kalau misalnya kalian mendengar suara-suara ketukan, suara burung atau suara angin, nikmati saja karena seakan-akan kita sedang belajar di luar. Jadi kalau mungkin ada duk-duk kayak gitu, hiraukan saja. Yang penting kalian bisa fokus kepada firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan dalam istirahat kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan berkati agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Nah, renungan pagi ini diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 8. Silakan buka Alkitab kalian di Mazmur 51 ayat 1 sampai 8. Kita akan bacakan bersama. Oke. 1, 2, 3. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Judul renungan hari ini, Tuhan mau menegur kita melalui orang lain. Suatu hari, Daud melanggar perintah Tuhan dan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Daud telah mengambil Batsheba menjadi istrinya, sedangkan status Batsheba saat itu masih sebagai istri Uria. Tetapi Daud tidak menyadari kesalahan itu. Lalu Nabi Nathan menunjukkan kesalahan yang telah Daud lakukan. Setelah mengetahui bahwa perbuatannya itu jahat di mata Tuhan, maka Daud sadar dan menyesali perbuatannya. Lalu ia menghadap Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Daud memohon pengampunan dari Tuhan. Suatu hari, Riko ingin membeli mainan di warung dekat sekolah. Tetapi uang Riko tidak cukup. Saat istirahat, Riko masuk ke dalam kelas dengan sedih. Lalu dia melihat tas AB terbuka, dan di dalam tas tersebut ada uang. Riko berniat mengambil uang tersebut untuk menambah uangnya yang kurang. Akhirnya Riko mencuri uang AB dan membeli mainan yang dia inginkan. Ternyata Bea melihat perbuatan Riko itu. Setelah pulang sekolah, Bea menegur Riko bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik dan jahat di mata Tuhan. Akhirnya Riko mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Saat tiba di rumah, dia berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Keesokan harinya, Riko meminta maaf kepada AB dan mengembalikan uang AB. Tahukah kamu bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kamu untuk mengingatkan kamu bila perbuatan itu salah? Kamu harus bersyukur sebab Tuhan mau kamu bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu perbuatan yang sudah dilakukan oleh Daud. Daud mengambil istri Uria, ambil istri orang. Nah, itu kan suatu perbuatan yang tidak benar karena dia mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Demikian juga Riko mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Dia mengambil uang AB yang memang bukan miliknya. Tapi Daud maupun Riko menyadari bahwa perbuatan mereka salah. Karena apa? Nabi Nathan mengingatkan Daud, Bea mengingatkan Riko bahwa yang mereka lakukan adalah tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang mengampuni. Demikian pula dengan kita, kalau kita tahu kita salah, kita berbuat dosa, segeralah datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengampuni kita, dan kita belajar dari orang lain yang Tuhan pakai untuk menegur kita ketika kita berbuat salah, dan kita pun bisa dipakai Tuhan
untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun orang lain sedang melakukan hal yang tidak benar dan Tuhan menggunakan kita untuk menegur mereka, berarti Tuhan memakai kita untuk memuliakan nama Tuhan juga. Itu renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini dengan baik, dan kami mau berbuat benar di hadapan Tuhan dan melihat orang-orang lain yang menegur kami sebagai pengingat dari Tuhan buat kami. Dan kami mau belajar hari ini, Tuhan yang akan pimpin mulai dari pagi ini hingga siang nanti, agar kami tetap semangat. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.